Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ayu Lestari, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana situasi sebelum dan sesudah terjadinya COVID-19 pada masyarakat. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius. Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetes cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetes cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Gejalanya yaitu demam, batuk, dan napas yang pendek. Berikut cara pencegahannya. Yang pertama, perbanyak cuci tangan menggunakan air dan sabun paling tidak selama 20 detik. Terutama sebelum Anda keluar kamar mandi, sebelum makan, dan setelah Anda buang ingus atau batuk atau bersin. Yang kedua, jika air dan sabun tidak tersedia, gunakanlah pembersih tangan alkohol dengan kandungan alkohol sebanyak minimal 60%. Yang ketiga, hindari menyentuh wajah sebelum Anda cuci tangan. Yang keempat, hindari kontak dekat dengan orang-orang sakit. Yang kelima, tinggal di rumah jika Anda sakit. Yang keenam, tutup mulut Anda saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu. Yang ketujuh, perbanyak membersihkan barang-barang Anda serta perabotan di rumah Anda. Berikut situasi sebelum dan sesudah terjadinya COVID-19 pada masyarakat. Yang pertama, belanja yang berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal yang paling dirasakan karena wabah virus corona ini adalah masyarakat langsung panik dan belanja besar-besaran. Alhasil, banyak produk yang akhirnya habis di pasaran. Yang kedua, paranoid saat merasakan gejala. Kita sendiri juga langsung paranoid saat merasakan gejala sakit. Mencari informasi di internet, bukannya mendapat titik cerah, kita justru makin takut. Yang ketiga, berpenampilan beda saat ingin keluar rumah. Jika biasanya tampil penuh gaya saat mau pergi keluar rumah, kini orang-orang langsung berpakaian lengkap dan tertutup. Bahkan sampai ada yang pakai APD, saking paniknya. Keempat, panik ketika melihat orang bersin di dekat kita. Jika dulunya teman-teman tetap santai ketika bersin, kini mereka justru langsung parno saat melihat kita bersin di depan publik. Yang kelima, banyak karyawan yang harus bekerja dari rumah. Di sisi lain, banyak karyawan yang harus bekerja dari rumah. Dulunya kita tampil rapi dan cantik saat keluar, tapi kini karena WFH kita bisa bekerja dengan tampil santai dan apa adanya. Yang keenam, menonton serial Netflix seharian. Beberapa yang lain menghasilkan waktunya saat social distancing dengan menonton serial Netflix seharian. Yang ketujuh, berat badan menjadi bertambah. Dan berikut pelajaran yang dapat dipetik oleh masyarakat. Kita sadar bahwa selalu ada pelajaran berharga bagi kehidupan kita di balik setiap peristiwa yang kita lalui. Begitu juga dengan virus corona ini, peristiwa yang sedang kita hadapi bersama. Entah kapan wabah virus ini akan berakhir. Tapi
Tapi percayalah, dengan kejernihan hati kita bisa memperoleh banyak hal bermanfaat dari semua ini. Berikut yang bisa dipetik dari peristiwa virus corona ini. Yang pertama, betapa lemahnya manusia, lantas apa yang patut disombongkan? Jutaan manusia yang dibuat cemas dan takut dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Negeri-negeri menjadi sunyi, senyap layaknya kota mati. Akibat serangan virus yang sangat cepat, penyebaran ini adalah gambaran betapa lemahnya manusia. Mereka tidak berdaya oleh sesuatu yang amat kecil ukurannya. Selain itu, ekonomi yang sering dibangga-banggakan pun ikut ambruk. Lantas apa yang pantas kita sombongkan? Yang kedua, banyaknya orang yang mulai kembali mendekatkan dirinya pada Tuhan. Jika banyak orang mulai lupa dengan keberadaan Tuhan, virus corona ini hadir sebagai teguran bagi kita semua. Kelalaian dan kesalahan yang rutin kita perbuat harus kita benahi. Dengan terjadinya epidemi ini, banyak orang yang sadar bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Oleh karena itu, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang sempat retak. Bisa jadi wabah ini adalah sentuhan kasih sayang Tuhan kepada hamba-Nya, agar kita kembali pada jalan yang penuh keberkahan. Ketiga, mulai sadar tentang pentingnya sanitasi lingkungan dan pola hidup sehat. Orang-orang mulai sadar tentang pentingnya sanitasi lingkungan dan pola hidup sehat. Setelah peristiwa ini terjadi, orang-orang mulai peduli terhadap menghargai setiap profesi. Banyak orang mulai respek dan menghargai setiap profesi. Kebanyakan dari kita seringkali memandang sebelah mata suatu profesi, seperti profesi perawat, petugas kebersihan, bahkan wartawan. Perlu kita ketahui, ini mereka semua berada di garda terdepan dalam melawan epidemi ini. Dengan adanya epidemi ini, kita sadar bahwa tanpa mereka, kita tidak akan mendapatkan pelayanan dan informasi terkini seputar COVID-19. Dari peristiwa ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran berharga untuk lebih menghargai profesi apapun itu. Peristiwa yang berubah menjadi sebuah pengalaman adalah guru terbaik bagi kita semua. Karena itu, mari kita biasakan diri kita untuk melihat sesuatu dengan kejernihan hati, agar setiap hal yang kita lalui tidak berlalu dengan sia-sia. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.